Santapan Harian Jumat 18 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Perlihatkanlah kepada kami ya Tuhan petunjuk-petunjuk-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu, dan kami hendak memegangnya sampai saat akhir dan melakukannya dalam setiap rima kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. 1 Tawarik 18 ayat 1-13. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Soba dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Soba, tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya, Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Soba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Seruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sahabat Santapan Harian, sebagai orang yang menjalani hidup di dunia, seringkali kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang memojokkan kita. Kadang tantangan dalam berbagai segi kehidupan membuat kita gentar, bahkan merasa tak berdaya. Dalam situasi demikian, kita perlu berpaling pada satu-satunya sumber kekuatan yang dapat memberi kita kemenangan, yakni Allah Pencipta alam semesta. Bangsa Israel harus membangun kerajaan mereka di tengah situasi yang tidak mudah. Mereka dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan yang jauh lebih kuat. Bacaan kita kali ini menggambarkan Daud yang berjuang bagi rakyatnya
untuk menghadapi berbagai bangsa di sekeliling Israel. Walau pasukan Daud bukan pasukan yang terbesar, nyatanya Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Banyak hal diperolehnya dari kemenangan tersebut. Kota musuh, upeti emas dan perak, sarana militer, hingga orang Aram dan orang Edom sebagai budak. Raja Hamat bahkan secara khusus menyatakan terima kasih kepada Daud dengan memberi emas, perak, dan tembaga karena Daud telah mengalahkan Hadad-Deser yang memusuhinya. Di tengah kemenangan yang luar biasa itu, Daud selalu mencoba bersikap rendah hati dengan tidak meninggikan dirinya dan menyadari bahwa kemenangan itu adalah karunia Allah semata-mata. Sebagai wujud syukur, semua barang-barang itu ia khususkan bagi Tuhan. Mari kita juga menyadari bahwa di tengah pergumulan hidup, hanya Tuhan yang sanggup memberikan kelepasan dan kemenangan. Sebaliknya, saat kita menikmati keberhasilan dalam hidup, kiranya kita juga selalu mengingat bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Terkadang di tengah kesenangan kita lupa bahwa Tuhan sajalah yang menjadi sumber kemenangan dan sukacita kita. Jika kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemberi segala sesuatu, termasuk keberhasilan kita, juga bahwa iman adalah hasil yang muncul dari relasi yang intim dengan Tuhan, marilah kita senantiasa memuliakan Allah dalam hidup yang kita jalani saat ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dunia ini begitu menyedihkan dan membingungkan, dan banyak suara mengajak kami mengikuti sudut pandang yang tak berpengharapan. Tolonglah agar hati kami kuat berakar pada janji dan kuasa kebangkitan Yesus yang mengendalikan masa depan. Engkaulah sumber kekuatan dan kemenangan dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.